Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin kan? Kamu yang menyuruh saya membeli saham perusahaan itu. Perusahaan fiktif 80%. Ini sudah rencana kamu kan? Kamu ingin membuat saya bangkrut. Ingat, kamu ini partner saya. Bahkan sudah saya anggap lebih dari itu, saudara. Kenapa? Kenapa kamu lakukan itu? Kenapa? Hah? Uang itu tidak mengenal kata teman, sahabat, bahkan saudara, Mas. Kamu itu orang bodoh yang selalu cepat percaya apa kata orang. Bisnis itu memang kejam, Mas. Kalau nggak menindas ya ditindas. Kamu itu nggak perlu khawatir, Mas Lesmana. Saya akan membuat kamu mati lebih cepat. Kamu mau apa? Diam. Diam kamu. Papa. Tisa? Papa kenapa? Kamu juga nggak tahu, Tisa. Tapi kayaknya darah tinggi sama jantung papa kamu kambuh. Om juga udah berusaha bantu, tapi nggak tahu nih. Ya udah, kita bawa ke rumah sakit sekarang. Iya. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Pak, tolong Pak. Jika Jeng, kalung berlian yang Jeng pegang itu nggak mahal loh, cuma 40 juta doang. Aduh, tapi berlian saya tuh udah banyak di rumah, numpuk. Ambil satu aja kan, nggak apa-apa sih Jeng. Coba aku lihat. Tuh, coba lihat, bagus kan? Apalagi kalau dipakai sama Jeng. Halo. Halo, Papa kena serangan jantung dan stroke. Sekarang ada di rumah sakit. Mama mendingan kesini deh sekarang. Iya. Ya, Mama akan segera ke sana ya. Tunggu ya. Aduh, Jeng. Maaf ya. Saya harus ke rumah sakit. Suami saya gawat. Hah? Terus tunggu ya, Jeng ya. Gimana ya? Tisa. Jaga Mama. Tisa pasti akan menjaga Mama. Menyayangi dia dan menjaga dia seperti Mama kandung Tisa sendiri. Papa nggak usah khawatir. Papa kenapa, Pak? Ya ampun, Papa. Papa harus sembuh ya, Pak. Mama butuh Papa. Pak. Kenapa, Pak? Jangan khawatir ya, Mas. Saya akan selalu menjaga mereka. Mas. Papa bangun, Dokter. Pak. Dokter. Dokter, tolong kasih Papa suami saya, dong. Papa. Bangun, Mas. Mas Asmana. Mas bangun, Mas. Gimana, Sus? Dari reaksi? Belum ada dok, belum kelihatan. Papa bangun, Pak. Sudah ada reaksi, Sus? Belum ada dok. Papanya tinggalin Mama, bangun, Pak. Papa jangan pergi. Rima, ada sesuatu yang harus saya sampaikan dari almarhum Mas Lesmana. Tisanya mana ya? Paling dia lagi di teras sama pacarnya yang kere. Tisa udah punya pacar? Begitu Bian kabari aku soal
Halo Om. Om, Bian kenalin ini Om Zanuarta. Oh, ya. Halo Om. Ini Dimas, temennya Bian. Ya, gimana? Om Danuarta ini yang ngebantu aku sama Mama dalam mengurus semuanya. Oh, syukurlah. Tisa, tolong kamu ke dalam. Ada hal penting yang Om mau sampaikan. Kalau begitu, Tisa aku pamit pulang juga. Soalnya Dimas juga mau kerja. Om, saya pamit pulang Om. Ya. Tisa, Ya, ayo. dah. Ayo, Dim. Ya, Dim. Perasaan gue kok nggak enak ya ngeliat Om itu ya. Mungkin karena cemburu. Bisa aja cemburu. Udah deh, yuk. Gak mungkin! Gak mungkin suamiku bangkrut! Gak mungkin! Maaf, Rim, atas semua kondisi ini. Tapi ya mau bagaimana lagi? Saya juga udah berusaha menyelamatkan harta dan aset perusahaannya Mas Lesmana. Tapi memang kerugian dan hutangnya sangat besar. Jadi otomatis perusahaannya bisa dijual sama perusahaan lain. Berikut dengan aset-asetnya seperti mobil dan rumah ini. Nggak ada jalan lain, Om, yang bisa dilakukan selain harus menjual aset-asetnya Papa. Iya, mungkin kalau rumah ini sama mobil saya masih bisa bantu. Tapi kalau perusahaan, saya mohon maaf. Nggak mau! Saya nggak mau hidup miskin, saya nggak mau! Udah, Ma, udah. Kenapa jangan seperti ini? Kasihan Papa. Jangan kita bebani Papa dengan keadaan yang seperti ini. Papa kamu tuh yang ada bebannya. Sekarang beban Mama yang nanggung semua. Terlebih lagi harus ngurus kamu. Siapa yang ngurus kamu? Ah, Mama kan? Oh iya, Rin. Ada satu hal lagi yang disampaikan sama almarhum sebelum beliau meninggal. Apa lagi? Hah? Hutang-hutangnya belum dibayar. Bukan itu. Almarhum menitipkan Tisa kepada saya. Tisa? Maksud Om? Ya, Papa kamu mau saya menikah dengan kamu. Gak mungkin Papa bicara seperti itu sama Om. Om kan sudah menikah. Pokoknya sampai kapanpun aku gak akan mau menikah sama Om. Karena aku sudah menganggap Om seperti ayah aku sendiri. Tisa? 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 Dari mana aja sih kamu? Udah dari tadi aku nungguin kamu, tahu nggak? Mas, kok tumben sih udah pulang? Aku melewat Mas Lesmana. Mas Lesmana meninggal? Mas, kok nggak ngasih tahu aku sih? Hah? Untuk apa? Mau sok ikut-ikutan berduka? Iya. Ngurus suami aja nggak becus. Mau sok-sokan ngurus orang lain lagi. Mas, kok ngomongnya gitu sih? Kamu itu sadar nggak sih? Sekarang ini jam berapa? Udah waktunya makan malam. Mestinya selama bawa pulang kamu dong yang menyiapkan semua kebutuhan saya.
Ini malah kamu sibuk sendiri aja. Mas kok ngomongnya gitu sih? Kenapa harus nyusahin diri sendiri? Mas bisa beli di luar, lebih praktis, lebih cepat, ya kan? Kamu itu. Mas mau kemana? Mas. Itu bukan urusan kamu. Dan jangan salahkan aku. Dengan segala kekurangan kamu, aku bisa mencari perempuan lain. Nggak boleh. Mas nggak boleh duain aku. Aku bikin makan malam buat Masnya. Aku bikin makan. Aku nggak peduli. Tisa? Om Danu, Kamu ngapain di sini? Hah? habis cari kerja. Kerja? Kenapa kerja? Membayar hutang-hutang almarhum papa. Bukannya kamu udah bisa bantu keluarga kamu untuk melunasi semua hutang-hutang almarhum papa kamu? Karena aku nggak mau menikah sama Om. Kamu? Sembarangan kamu ya? Pasin. Mas, lepaskan Tante Tisa. Kamu? Oh, saya tahu kalian berdua pasti janjian ketemu di sini kan? Saya janjian sama Tisa itu urusin saya, Om. Om gak usah ikut campur. Denger ya. Almarhum papanya Tisa ini sudah menitipkan Tisa sama saya. Jadi hak saya untuk melakukan apa aja sama dia. Jangan sembarangan kamu. Saya minta sekarang juga Om lepaskan tangan Tisa. Lepaskan. Terus kalau saya nggak mau lepas, masalah buat kamu, hah? Om dengar. Tisa udah cerita semuanya tentang niat Om mau menikah dia. Om nggak sadar, nggak malu. Tisa itu nggak pantas jadi istri kedua. Kurang ajar kamu. Mau apa Om? Hah? Mau apa Om? Hah? Mau apa? Cip, mau apa? Hah? Bi, udah Bi. Maaf, Pak, Mas. Mohon tidak melakukan keributan di kafe ini. Atau kami tidak segan-segan melaporkan kalian berdua ke pihak yang berwajib. Awas kamu ya. Belum selesai kamu urusan sama saya. Nggak apa-apa. Maaf ya Pak. Pergi. Terima. Kita harus bicara sekarang. Ya. Ini baru DP-nya, Rim. Apa ini, Mas? Mas Danu bermaksud membeli Tisa. Apapun itu sebutannya, saya rela berapapun saya bayar ke kamu. Asal Tisa bisa menikah dengan saya. Memangnya kenapa sih Mas Danu ingin menikahi Tisa? Iya, saya nggak mau kena sial aja akibat saya melanggar amanah orang yang sudah meninggal. Lagi pula kalau saya bisa menikah dengan Tisa, kamu kan juga masih bisa hidup senang. Iya kan? Tisa bisa bikin aku kaya. Aku harus bisa buat dia menikah dengan Danuarta. Pokoknya Rim, saya akan bayar kamu lebih. Asalkan secepatnya saya bisa menikahi Tisa dan membuang mitos sial itu. Lagi pula, yang paling terpenting buat saya bisa memperoleh keturunan yang nggak bisa saya dapatkan dari istri saya. Jadi istri Mas? Iya, istri saya mandul. Oke kalau begitu. Tolong kamu jangan kecewakan saya. Saya bisa pastikan Tisa tidak akan menolak Mas Danu. Tisa, aku rasa Om Danu kamu tuh bener-bener kelewatan ya maksa kamu nikah. Aku tuh curiga.
Jangan-jangan papa kamu tuh sama sekali nggak. Ngomong apa kamu? Gawai rendahan kayak kamu mau coba-coba menghasut Tisa ya? Hah? Maaf tante, saya... Dian itu nggak ada maksud apa-apa tadi. Denger ya. Saya tuh tahu siapa kamu. Kamu itu kalau nggak ada Mas Danu udah jadi gembel di jalanan. Kamu tuh bisa apa? Dan saya tahu perusahaan tempat kamu bekerja itu masih di bawah perusahaannya Mas Danu. Bisa masuk. Masuk. Ayo masuk. Bisa. Jangan tarik aku kayak anak kecil dong. Jangan banyak bantah kamu ya. Apa sih yang kamu harapkan dari laki miskin itu? Sudah bagus Mas Danu mau menikah sama kamu. Tapi Ma, Om Danu kan sudah punya istri. Aku nggak mungkin menikah sama dia. Kamu itu sadar nggak sih? Papa kamu sendiri yang menitipkan Mas Danu untuk menikah sama kamu. Berarti papa kamu tahu apa yang terbaik untuk kamu. Tapi Ma, Tisa, kalau kamu memang sayang sama papa kamu, turuti amanat terakhirnya. Mana janji kamu? Janji kamu untuk menikahi Hu sama Tisa dengan cepat. Mana? Aduh, Mas Danu sabar dong. Masalahnya, Tisa itu masih berontak, Mas. Aku takut nanti pas akad nikah dia lari lagi. Aku nggak mau tahu, Rin. Aku akan stop semua uang pemberianku. Sampai kamu bisa membujuk Tisa untuk menikah denganku. Ngerti kamu? Tapi Mas, Sakit, Ma. Sakit, hah? Sakit? Sakit mana sama penderitaan Mama, hah? maksud Mama apa? Sakit Ma. Kamu harus menikah sama Mas Danu. Sebelum apa yang tersisa dari papa kamu disita sama Bang. Lebih baik hidup miskin tapi tenang daripada aku harus menikah sama orang yang aku gak cinta. Halah! Cinta. Memangnya kamu bisa kenyang makan sama cinta? Apa dengan cinta bisa menyelesaikan penderitaan Mama? Kesusahan Mama? Aku gak mau Ma. Aku gak mau menikah sama dia. Dengar ya. Mas Danu itu udah banyak bantu kita. Dia udah bayarin hutang-hutang kita. Kita duit dari mana buat ganti semua itu? Satu-satunya jalan kamu harus menikah dengan dia. Kuatkanlah hamba ya Allah. Kuatkan hamba dalam menghadapi segala cobaan ini.
Bagus. Keren banget kalian. Seperti Romeo and Juliet ya. Sangat-sangat drama sekali cerita cinta kalian itu. Saya tahu, ini semua pasti ulah Om, iya kan? Papa Tisa sama sekali tidak pernah mengamanatkan seperti itu kepada Om, iya kan? Ini semua hanya akal-akalan Om untuk mendapatkan Tisa. Iya. Saya banyak ngomong kamu. Kurang ajar. Dengerin kamu ya. Saya itu bisa aja dengan gampang menghancurkan karir kamu, tahu? Jadi jangan pernah macam-macam sama saya. Ngerti kamu? Ngerti kamu? Oh. Lepas, Mas. Biar. Tisa, ayo pulang. Tisa! Tisa! Biar. Tisa! 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 Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia, Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Betapa indahnya rahmatnya menerima semua. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Jeng, gimana sih? Dari kemarin janji-janji terus mau bayar hutang. Gimana saya mau belanja yang lain? Kalau begini bisa bangkrut dong saya. Sabar. Sebenarnya ada masalah apa sih? Hei, enak saja kamu di situ bilang sabar-sabar. Saya ini sudah cukup sabar ngadepin dia. Jeng, kamu ini jangan suka ngebohongin kita ya. Kita ini sudah tahu kalau almarhum suami Jeng itu sudah bangkrut dan tidak sedikit pun meninggalkan harta. Benar nggak sih? Iya, bener banget. Saya pasti bayar, Jeng. Tapi ya sabar sedikit ya. Sampai kapan saya harus sabar, Jeng? Sampai hujan duit, saya baru berhenti sabar. Iya. Kasih saya 2 hari lagi. Saya akan bayar 2 hari lagi. Oke, kalau begitu saya tunggu 2 hari. Tapi kalau Jeng bohongin saya tidak akan segan-segan melaporkan hal ini ke polisi. Ingat itu. Misi, ayo Jeng. Puas kamu, ha? Puas lihat Mama diperlakukan kayak gitu, ha? Dihina kayak begitu, puas kamu? Kamu bilang kamu mau menjaga Mama seperti Mama kandung kamu sendiri. Tapi mana? Kamu tega lihat Mama dihina kayak tadi. Tisa akan bantu Mama, Ma. Tisa akan kerja kok. Alah, kelamaan Tisa. Kamu nggak perlu capek-capek bekerja. Kamu cukup menikah dengan Om Danu. Semua masalah keluarga kita terselesaikan. Tisa udah bilang sama Mama, Tisa nggak mau nikah sama Om Danu.
Dia udah punya istri, Mah. Dan Mama kan tahu Tisa hanya mencintai Bian, itu aja. Kamu dengarkan baik-baik, Tisa. Semua ini adalah keinginan papa kamu. Ngerti kamu? Tisa tahu siapa Bapak Tisa. Dan aku yakin Papa nggak mungkin melakukan itu. Papa nggak mungkin menyuruh Tisa untuk menikah sama Om. Saya tahu kamu, Tisa. Mungkin sebentar lagi kamu pasti akan berubah pikiran. Karena saya bilang, saat ini Bian lagi membutuhkan pekerjaannya. Dan perusahaan di mana dia bekerja, itu adalah rekanan perusahaan saya. Jadi saya bebas melakukan apa saja untuk menghancurkan semua mimpi Bian. Ngerti kamu? Jangan, Om. Bian sangat membutuhkan pekerjaannya, Om. Keluarga sangat membutuhkan dia, Om. Jangan lakuin itu, Om. Sekarang pilihan ada di tangan kamu, Tisa. Kalau kamu menerima menikah dengan saya, kamu akan lihat Bian selamat. Dan dia bisa bekerja di perusahaannya. Tapi kalau kamu menolak saya, dia tidak akan bisa bekerja di perusahaan manapun. Dan satu lagi, saya tidak akan segan-segan menghabiskan Bian. Ngerti kamu, Tisa? Bisa kita mulai sekarang? Bisa, Pak. Cepat. Ya. Hentikan! Pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan lagi. Hentikan semuanya. Tisa, aku mohon, hentikan pernikahan ini. Aku tahu kamu nggak mau menikah dengan Om ini, ya kan? Kamu melakukan ini karena terpaksa, iya kan? Aku mohon sekarang juga kamu pergi dari sini. Aku menikah dengan Om Danuarta, aku ikhlas. Bohong, Tisa. Kamu bohong. Dan aku minta kamu, mulai detik ini jangan ganggu aku lagi. Tapi Tisa... Kamu dengar apa yang gua dikatakan dengan calon istri saya? Jadi mendingan lebih baik kamu keluar dari sini. Atau aku mau jadi saksi pernikahan kami berdua. Mau kamu? Om denger ya, niat Om menolong keluarga ini benar-benar busuk. Lihat aja Om. Om nanti akan mendapatkan balasan semua ini. Kamu jangan ajarkan saya soal karma ya. Dasar anak kemarin sore kamu. Bawa dia. Tisa, aku mau kamu hentikan semua itu. Tisa, Om. Tisa. Bian, maafin aku. Karena hanya ini yang bisa aku lakukan agar semuanya selamat. Tisa, kamu itu nggak perlu takut lagi sayang. Sekarang ini kan kita udah menikah, resmi lagi, menjadi suami istri yang syah. Jadi mulai hari ini, kamu boleh panggil aku dengan sebutan Mas, ya kan? Maaf, aku belum siap. Yaudah, nggak apa-apa. Terserah kamu aja. Kapan kamu siap, aku pasti nunggu kamu. Ya. Mas Danu ini kemana sih? Sekarang tuh sedikit banget waktunya buat aku. Aku cek di kantornya, dia bilang lagi sibuk di kantor. Tapi aku cek di handphonenya, dia nggak ada. Jangan-jangan memang ada perempuan lain di hidupnya sekarang ini. Aku harus cek siapa perempuan itu. Mas, akhirnya Mas pulang juga. Tumben kamu nungguin aku. Biasanya kamu sibuk sendiri, bergaul sama ibu-ibu gila yang suka pada pamerin harta. Teman-teman kamu itu. Mas kenapa sih baru pulang udah sinis begitu sama aku? Kenapa? Mas Danu juga sekarang tuh sibuk terus dan sering keluar kota. Apa Mas itu punya perempuan lain ya? Iya. Lebih baik kamu urus diri kamu sendiri.
Mas, aku udah berusaha menjadi apa yang Mas mau. Aku sudah siapin makanan juga buat Mas. Kamu pikir dengan kamu bisa masakin aku, perasaan ilfilku bisa hilang sama kamu gitu aja? Nggak semudah itu kamu, Sinta. Enak aja kamu. Mas, siapa perempuan itu, Mas? Siapa? Dengerin ya, Sinta ya. Kamu ini terlalu banyak kekurangannya. Terlebih lagi kamu nggak bisa memberikan aku keturunan. Kamu itu mandul, Sinta. Udah untung kamu tuh nggak aku ceraiin. Jadi apapun yang aku mau, kamu nggak ikut campur. Aku nggak rela ya. Mas Danu punya perempuan lain. Dan aku nggak rela kalau Mas Danu itu ceraiin aku. Aku harus cari tahu siapa perempuan itu. Gimana, Tis? Kamu udah siap kan? Hah? Ayo dong, nggak apa-apa. Udah banget tahu gak? Mau banget sama kamu. Ayo dong. Apa sih? Jangan sekarang. Aku mau sekarang sama kamu yuk. Aku mau sama kamu. Enggak, aku belum siap. Diri kamu. Kamu ngapain lagi kemari? Mas Danu. Seperti biasa Mas Danu, saya mau minta uang yang Mas Danu janjikan. Tapi kali ini saya mau minta 100 juta. Ingat ya Mas, uang segitu belum bisa membayar apa yang sudah Mas Danu dapat. Kamu tuh gila ya? Kamu tuh betul-betul menjual anak tiri kamu sendiri? Itu kan idenya Mas Danu sendiri. Saya sih cuma ngikutin aja. Yang penting semua kebutuhan saya terpenuhi dan Mas Danu bisa menikah dengan Tisa. Iya, tapi kan nggak gitu caranya. Sinta? Ternyata kamu itu dalang dari semua ini ya. Hah? Aku nggak nyangka kalau istri Mas Lesmana rela menjual anak gadisnya demi uang. Dasar perempuan gak tahu malu kamu. Hah? Mbak, dengerin penjelasan saya dulu. Aku nggak butuh penjelasan kamu. Cukup! Berdua itu bikin aku pusing, tau nggak? Mas, mau kemana? Urusan kita belum selesai. Mau kemanapun aku pergi, bukan urusan kamu. Tapi aku ini istri kamu, Mas. Kalau kamu masih mau aku anggap sebagai istriku, kamu nggak usah mau lagi kemanapun aku pergi. Kalau kamu berani lawan, aku gak akan segan cerain kamu. Paham kamu? Tapi Mas, aku ini udah rela berkorban banyak untuk kamu, Mas. Dan Mas bisa begini, itu karena almarhum papa aku. Aku bisa seperti sekarang ini karena kerja kerasku. Dan papa kamu itu hanya meninggalkan perusahaan yang hampir bangkrut. Ngerti kamu? Karena kinerja dan hasil kerja yang memuaskan, saya putuskan mulai hari ini, Saudara Bian, saya angkat menjadi manajer marketing. Selamat. Semoga jabatan baru ini bisa membuat kamu semakin berprestasi lagi. Terima kasih banyak, Pak. Saya berjanji, saya akan memberikan yang semaksimal mungkin untuk perusahaan ini. Terima kasih. Ya. Meeting selesai. Terima kasih banyak. Mas akhirnya pulang juga. Pasti Mas berpikir apa yang terbaik buat Mas, iya kan? Mas mau kemana? Mas jangan bilang ya kalau Mas itu mau nemuin anaknya almarhum Mas Lesmana. Mas udah nikahin dia? Iya, seperti yang orang-orang bilang itu, Mas. Iya, Mas? Iya. Aku sudah menikah dengan dia. Puas kamu? Mas, aku mohon, Mas. Aku mohon jangan tinggalkan aku, Mas. Aku gak mau dimadu. Mas. Diam kamu. Kamu bilang kamu takut kehilangan aku. Tapi kamu sama sekali gak pernah punya waktu buat aku. Kamu selalu sibuk dengan urusan kamu sendiri. Sampai-sampai kamu lupa tanggung jawab kamu sebagai seorang istri. Sedangkan Tisa, dia bisa membuat aku seperti raja di rumah. Ngerti kamu? Mas, aku akan berubah, Mas. Aku akan berubah. Aku gak mau kehilangan, Mas. Aku rela perempuan itu dibawa ke sini. Aku gak mau kehilangan, Mas.
Tolong, Pak. Iya, Pak. Wow, kejutan yang luar biasa. Ternyata Mas Danu lebih memilih tinggal di sini daripada tinggal di sana. Bagus. Jadi aku tidak harus susah-susah ke kantor untuk menemui Mas Danu. Dasar lelaki nggak tahu malu ya. Dulu dia itu menumpang hidup di rumah aku. Sekarang dia menumpang hidup di rumah perempuan yang masih bau kencur. Aku harus merebut Mas Danu kembali. Setelah sampai dia ke pelukan aku lagi, aku akan buat pelajaran berharga buat dia. Mas Danu? Tisa mana, Tisa? Tisa ada di kamarnya, Mas. Ya, tolong ke dalam ya. Ya. Tisa, aku mau malam ini juga kamu sepenuhnya menjadi milikku. Karena udah terlalu lama sekali aku menunggu kamu, Tisa. Tapi aku belum siap, Om. Tapi sekarang kamu udah menjadi istriku yang sah. Ini sudah kewajiban kamu untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhanku. Kebutuhan lahir dan batinku, Tisa. Aku udah menuhin semua kebutuhan, Om. Tapi untuk yang satu ini aku benar-benar belum siap. Aku nggak peduli. Aku nggak peduli. Sini kamu. Sini. Om, jangan, Om. Om. Diam kamu. Tante. Kenapa Tante tampar saya? Karena kamu itu telah merebut suami saya. Tapi apa? Demi uang, kamu rela ya dinikahkan suami saya? Hah? Dibeli sama dia? Kamu tahu nggak? Ibu tiri kamu sudah mendapatkan banyak uang dengan menikahkan kamu dengan suami saya. Perempuan kayak kamu itu otaknya cuma ada uang, uang, dan uang. Lihat aja apa yang terjadi sama kamu nantinya. Apa-apaan ini? Ini rumah saya ya. Anda nggak berhak memperlakukan anak saya seperti itu. Oh, kamu masih menganggap dia anak kamu setelah apa yang telah kamu lakukan sama dia. Dasar ya, ibu tiri yang pintar bersandiwara demi uang. Jaga mulut kamu ya. Hei, kamu yang jaga mulut kamu. Lebih baik kamu keluar. Keluar! Dasar kamu ya. Sembarangan kamu ya. Awas kamu. Awas kamu ya. Awas yang belakang saya. Hentikan! Tolong hentikan! Jangan pegang-pegang tangan saya. Siapa kamu? Hah? Lepasin tangan saya. Maaf, Bu. Saya hanya menjalankan tugas untuk menjaga keamanan di rumah ini. Lepasin tangan saya. Ayo keluar. Keluar. Dengar. Ayo keluar. Keluar ya. Dengar. Bilang ya sama majikan kamu. Kalau saya Sinta istrinya datang ke sini. Dengar itu. Ma, apa benar Mama sudah menjual aku? Apa benar Om Danuarta bukan membantu, tapi dia membeli aku untuk dijadikan istri? Alah, udahlah Tisa, nikmatin aja duitnya Mas Danu. Waktu nggak akan bisa diputar lagi, ngerti kamu? Tapi Mama tega udah menghancurkan masa depan aku, Ma. Masa depan apa? Masa depan kamu yang sama pemuda kere dan miskin itu, hah? Kalau kamu menikahi dia, kamu justru nggak punya masa depan.
Apa maksudnya kamu mendatangi rumah Tisa? Gak suka kamu kalau aku menikah lagi sama dia? Ya jelas aja aku nggak terima, Mas. Orang nggak waras juga nggak mau dimadu. Lagian Mas melakukan itu juga tanpa sepengetahuan aku kan? Tanpa seizin aku. Tapi kan aku mau mempunyai keturunan. Kita bisa ke dokter lagi kan, Mas? Kita bisa berobat dan kita bisa konsultasi. Yang nggak bisa punya anak kan bukan aku, tapi kamu. Aku mengakui itu, Mas. Aku mengakui. Kalau Mas mau menikah lagi hanya untuk punya keturunan, aku rela, Mas. Asal Mas itu tetap tinggal di sini dan cinta Mas itu hanya untuk aku. Ingat ya, Mas. Perusahaan papaku itu pernah bangkrut, tapi di tangan Mas itu berhasil lagi. Tapi kalau kita bercerai, Mas, semua yang Mas hasilkan itu menjadi milik aku. Baik, kalau memang itu mau kamu. Tapi ingat, aku nggak mau terjadi keributan di rumah ini. Ngerti kamu? Aku janji, Mas. Asal Mas itu adil. Oke. Kamu pikir aku akan kalah dengan anak kemarin sore? Lihat aja, siapa yang akan hancur. Apa susahnya sih kamu menuruti semua keinginanku? Hah? Aku takut, Om. Tante Sinta sangat marah dan membenci aku. Om aja terus kamu itu. Sampai kapan kamu menjemput aku dengan panggilan Om? Sampai kapan? Nggak aku dengarnya, tahu nggak? Tisa, kamu itu harus membiasakan diri memanggil suami kamu dengan panggilan Mas. Om. Mas. Ada satu hal yang aku mau tanya sama kamu. Dan aku minta kamu jawab dengan jujur. Iya, apalagi sih? Kenapa kamu tega memberi aku ke Mama? Apa jangan-jangan amanah almarhum Papa itu hanya akal-akalan kamu saja? Tisa, jaga bicara kamu ya. Udahlah Mas, saya udah nggak peduli lagi. Lebih baik Mas bawa Tisa ke rumah Mas. Terserah Mas mau diapain. Saya muak punya anak yang suka ngelawan kayak begini. Tapi aku berhak untuk tahu semuanya, Mah. Dan kalau itu semua benar, sekarang juga aku minta cerai. Ngajar kamu. Kemasi barang-barang dia. Aku tunggu di mobil. Sini, sini. Sini. Mas! Aku akan membuat kamu merasakan sakit seperti apa yang aku rasakan. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Sini. Kamu urus dia. Loh, kok harus aku, Mas? Karena kamu kan yang mau dia tinggal di sini. Aku capek, mau istirahat. Jungle ya. Aku akan membuat kamu merasakan sakit seperti apa yang aku rasakan. Ya Allah yang Maha Penyayang, apa yang sebenarnya terjadi pada hidup hamba? Kenapa hamba menjalani kehidupan yang serumit ini, ya Allah? Ya Allah, kirimkanlah hamba malaikat penolongmu, agar hamba bisa terbebas dari derita ini. Dan berikanlah hidayahmu kepada orang-orang yang menzolimi hamba, ya Allah. Hanya kepadamu aku memohon, kabulkanlah doa hamba. Amin.
tumben kamu. Iya dong, aku kan mau berubah, boleh kan? Ya, boleh-boleh aja, kenapa enggak? Tisa, kamu ngapain berdiri di situ? Duduk dong. Mas, nanti siang aku mau ngajak Tisa jalan-jalan ya. Mau ke salon, mau shopping. Ya, mau sekalian biar Tisa itu berubah, jangan begini terus. Boleh kan? Oh, boleh dong. Kenapa enggak? Lagian kalau kamu akrab begini kan, saya juga ikut senang. Ini kan semua demi Mas. Saya minta keluarnya. Tisa, kamu mau telur? Kamu tahu nggak sih, saya ajak kamu ke sini. Kamu tahu nggak? Buat bawain belanjaan saya. Aduh, ada yang lupa lagi. Kamu tunggu di sini ya. Jangan sampai kamu pergi. Ingat itu. Ini kesempatan aku buat pergi dari semuanya. Tante, Bisa? Ian, Kamu ngapain di sini? nganterin istrinya Mas. Maksud aku istri Om Danu belanja. Kamu ngapain? Aku lagi mau cari makan. Oh, masih kerja di tempat yang lama? Tisa sama siapa itu? Aku kangen sama kamu, Tisa. Aku juga kangen sama kamu, Bi. Bawa aku pergi dari sini. Ini kesempatan yang bagus buat aku untuk membuat Tisa itu cacat di matanya Mas Danu. Di sini tuh nggak ada nyonya besar ya. Jangan mentang-mentang kamu istri mudanya Mas Danu, kamu bisa seenaknya aja di sini. Dan kamu tuh manja di sini. Tapi kan aku nggak begitu. Bagus kalau kamu nggak begitu. Sekarang kamu cuci pakaian-pakaian di rumah ini, terutama pakaiannya Mas Danu. Karena Bibi itu sebulan nggak pulang. Habis itu kamu ngepel lantai. Saya mau istirahat. Nanti malam pasti ada perang dunia ketiga. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Mas, ada yang mau aku bicarakan sama kamu. Iya, ngomong aja. Ada apa sih? Udah, Mas. Ajar. Kenapa? Beraninya kau menyakiti aku. Sini, sini kamu. Sini, 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 sini. Bagus. Tisa akan dihukum sama Mas Danu. Dan mungkin saja dia akan diusir. Masuk. Diam kamu di sini. Biar kamu gak ketemu lagi sama Bian. Tapi aku nggak ketemu sama dia. Kamu pikir saya goblok apa? Bukti
bukti-bukti foto itu, kamu jangan mengkhianati aku, tahu? Mas, kenapa sih dia itu nggak diusir sekalian aja? Enggak lah. Gak bisa seenaknya dia bisa kabur dari sini. Enak aja dia. Terus ngapain dia di sini? Gak ada manfaatnya juga buat kita. Aku paling gak suka yang namanya dihianatin. Biar dia tahu rasa gimana dia dikurung di sini. Terus dia kan nggak bisa ngapa-ngapain, Mas. Hah? Gak ada untungnya. Lebih baik kita manfaatin aja tenaganya. Ya, terserah sama kamu lah. Yang pasti jangan sampai dia kabur dari rumah ini. Karena udah banyak sekali uang yang aku udah habiskan untuk bisa dapatkan dia. Dengarkan. Dengarkan apa yang dibilang sama Mas Danu tadi. Hah? Sebentar lagi hidup kamu seperti di neraka. Mas Danu. Mas, jangan kunci aku di sini, Mas. Bisa masak gak sih? Ikan asin kayak begini. Masak yang bener dong. Itu saya rasa nggak ada lagi, tahu nggak kamu? Buruan dong, lama banget sih. Udah sepatu aja. Cepet pakai. Kamu lama banget sih. Pakai sepatu doang aja. Terlambat kalau ke kantor. Cepetan. Kira-kira malu nggak ya kalau aku minta duit lagi sama Mas Danu? Ah, biarin aja ah. Kan dia sendiri yang bilang mau memenuhi kebutuhan aku. Aku samperin aja ke kantornya. Lah, itu kan mobil Mas Danu. Aku samperin ke kantornya, dia malah pergi. Biarin ah. Aku ikutin aja. Kebutuhanku kan lebih penting. Gimana? Tumben bos kesini. Kenapa emangnya? Nggak boleh kalau saya kontrol langsung kegiatan anak buah saya. Ya maaf bos. Ngapain Mas Danu ke situ? Bos, sepertinya pendapatan kita sudah mulai meningkat dari hasil penjualannya. Banyak yang bisa kita sabotase. Oke. Jadi kalian yakin kalau polisi udah mulai terkecoh sama kegiatan kita? Iya. Aman bos. Semua barang bukti kita sudah berhasil singkirkan. Oke. Good. Itu baru nama anak buah saya. Iya, iya. Serius, Dimas? Om Danuarta terlibat bisnis terlarang? Yes, dia sedang jadi DPO kami. Kemarin, rencana kami sudah tercium oleh Boy. Kali ini kami memberikan dia kelonggaran, agar mereka dapat kembali melakukan transaksi.
dan dengan mudah untuk kami dalam meringkusnya. Ya ampun, Dimas. Kalau Om Danuarta ditangkap, gimana nasib Tisa? Ada apa dengan Tisa? Dim, Tisa udah menikah dengan Om Danuarta. Ah gila, gimana bisa? Gue sendiri juga nggak tahu. Kenapa Tisa mau menikahi dia? Kenapa? Ya itu jangan-jangan Jangan-jangan apa? Tisa menerima lamaran Om Danuarta karena Om Danuarta bilang kalau Amanah papanya meminta dia untuk menikahi Tisa. Apa? Papanya Tisa minta itu? Ya, katanya seperti itu. Yang ada papanya Tisa juga ditipu sama dia. Tipu gimana maksud lo? Ya, memang banyak kasusnya si Om Danuarta ini. Dimas, lo mesti ceritain semuanya sama gue. Gue harus menyelamatkan Tisa. Ya, jadi begini. Om Danuarta ini punya satu bisnis ilegal. Kamu belum masak juga dari tadi? Hah? Kapan masaknya? Saya udah lapar. Iya nih tinggal sayurnya aja kok. Bisa hamil? Gawat. Jangan sampai terjadi ya kalau dia hamil. Mas Danu bakal perhatiannya ke dia terus. Ini nggak boleh terjadi. Hehe, to the point aja ya. Kamu hamil ya? Aku juga nggak tahu. Tapi memang aku belum datang bulan. Emangnya kamu mau punya anak dari Mas Danu? Aku tahu, kamu itu masih mencintai pria yang kamu temuin di parkiran itu. Iya kan? Kamu masih mencintai dia kan? Tapi aku bisa bantu kamu untuk keluar dari rumah sini. Tapi kamu harus menggugurkan kandungan kamu. Kamu harus pikirkan baik-baik supaya kamu nggak menyesal nantinya. Yang membuat papa kamu bangkrut itu adalah dia. Dan dia pasti merencanakan semua ini agar dia bisa menikahi kamu. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata. Jadi selama ini Dia cuma menipu kamu dan manfaatin kamu. Sekarang semuanya udah jelas. Gak ada alasan lagi. Kamu harus ceraikan dia. Sekarang juga.
Tisa, kamu kenapa? Kamu kok diam aja sih? Semua udah jelas sekarang, kamu ceraikan dia sekarang juga. Tisa, kamu dengarkan kata-kataku? Tisa. Tapi apa lagi sih? Semua udah jelas kan? Kamu kenapa? Tisa, kamu kenapa? Kamu gak apa-apa? Kamu sakit? Kamu gak sakit terus kenapa kamu? Tunggu. Kamu gak sakit berarti kamu... Ya, Masya Allah. Kamu hamil. Ya. Tisa, Mas. Kenapa dia? Ada apa? Tisa kabur. Kurang ajar itu anak. Sebelum dia kabur, Mas, dia bilang kalau dia itu hamil. Tapi, Mas, itu anak bukan anaknya, Mas. Tapi anak dari laki-laki yang ada di foto itu. Tisa. Bi. Aku mau kamu jangan kemana-mana. Kamu tunggu aku di sini, ya. Ini ada handphone, kamu pegang. Kalau kamu ada apa-apa, kamu telepon aku. Kamu tenang aja. Selesai urusan, aku akan langsung pulang. Berarti kamu hati-hati ya. Karena aku yakin banget Om Danuarta pasti lagi cari aku sekarang. Kamu tenang aja, ya. Lepas! Diam! Diam! Tisa! 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 Halo, Dimas. Dimas, tolong gue, Dim. Tisa itu kabur dari rumah. Dan dia sedang mengandung anaknya Bian. Masih punya muka kamu? Untuk minta uang dari saya? Hah? Gak mungkin, Mas. Gak mungkin gimana? Memang itu kenyataannya. Jadi mulai hari ini, kamu gak usah minta lagi uang sama saya sepeser pun. Udah sana pergi. Atau mau aku balik sama? Hah? Mau? Aduh, Mas Danu tenang dulu dong. Ngomong-ngomong nih Mas Danu, saya juga tahu loh, bisnis ilegal Mas Danu yang hampir tercium sama polisi. Tapi Mas Danu tenang aja, saya nggak akan bilang apa-apa kok, sampai Mas Danu memberikan apa yang saya inginkan. Kamu itu. Ambil duitnya. Dan jangan ganggu aku lagi. Memang Mas Danu paling tahu deh. Terima kasih ya Mas ya. Sana. Tunggu dong Mas. Selamat siang. Ya udah sana. Ini nggak bisa dibiarin. Iya. Saya minta kamu itu nggak bisa nerima ibunya Tisa. Bos, mereka ini yang akan kita kirim. Jangan bergerak! Tempat ini sudah kami tahu! Bawa dia!
Komandan. Masuk. Ayo, kejar! Loh, itu kan Mamanya Tisa. Alah, banyak ngomong. Ini ada apa? Woi! Diam! Ampun, Bang. Jawab. Siapa yang nyuruh lo? Siapa? Pak Danuarta, Pak. Danuarta? Iya, Pak. Tante? Iya, Pak. Tante. Tante, ayo kita ke rumah sakit sekarang. Ayo, Tante. Nggak usah, Bian. Tante mau minta maaf. Tante. Maafin Tante ya. Sampaikan maaf Tante sama Tisa. Tante. 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 Tante bangun. Tante. Tante. Bismillahirrahmanirrahim. Sinta, Tisa mana? Aku sudah urus dan simpan dia di belakang. Cepat kamu kemasin semua barang-barang kamu. Kita secepatnya pergi dari sini. Ayo. Emangnya ada apa sih, Mas? Udah, kamu nggak usah banyak tanya. Waktu kita nggak banyak ini. Ayo, buruan. Sinta, kamu kenapa diam aja? Polisi akan segera kemari. Anak buahku udah ada yang tertangkap. Mereka pasti bicara sama polisi. Apa, Mas? Polisi? Memangnya ada apa sih dengan kamu, Mas? Hah? Polisi, anak buah, ada apa? Sinta, bisnis woman trafficking sudah tercium sama polisi. Dan rumah tempat di mana aku menyimpan perempuan-perempuan itu juga digerebek sama polisi. Mereka udah kehilangan jejakku. Mereka pasti datang kemari. Mas, aku nggak mau ikut, Mas. Aku minta cerai. Dan anak yang dikandung Tisa adalah anak kandung Mas. Jadi Mas bawa aja dia, jangan bawa aku. Apa? Kenapa kamu tega-teganya memfitnah Tisa dan membuat aku membenci dia? Kenapa? Kamu itu bukan perempuan yang setia. Tapi dalam masalah seperti ini, kamu malah minta cerai lagi. Angkat tangan! Anda kami tangkap! Saudara Danuarta, Anda kami tangkap karena terlibat dalam kejahatan berlapis. Penipuan, human trafficking, pembunuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Tisa! Jangan bergerak! Dimas, lepaskan dia! Siapa? Tisa, bawa dia! Siap! Bawa! Tisa! Jangan! Tisa! Tisa! Di mana Tisa? Di mana? Di mana? Tisa di gudang belakang. Tisa! Mama kamu dibunuh sama anak buah Om Danuarta. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Tisa! 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 Ya Allah, syukurlah kamu selamat, Tisa.
Ini hukuman untuk Om Danuarta. Polisi akan memindahkan Om Danuarta ke rumah sakit jiwa. Karena sekarang dia mengalami depresi berat. Untuk sekarang hukumannya ditangguhkan. Nanti setelah dia sadar, hukumannya akan dijalankan lagi. Semua harta kekayaannya sudah disita oleh polisi. Aku hanya mau pamit sama dia. Karena biar bagaimanapun juga, dia pernah jadi suamiku. Dan dia ayah biologis dari anakku. Yang penting kamu sudah menemui dia sekarang. Setelah anak itu lahir, kita akan menikah. Dan aku akan menjaga dia seperti anak aku sendiri. Allah sudah menjawab doa kita.